Assalamualaikum, di Gets Oish. Balik lagi bersama gue Pike. Oke, di vlog kali ini gue ditemenin sama aku Monik. Aku tuh jangan pelan-pelan, pemalu dia. aku Monik. Iya. Dia tidak pemalu, tapi kalau foto bes gitu. Malu-maluin. Suka malu diliatin orang jadinya. Hai guys, aku Monik. Aku sudah dari Januari 2020 di Jerman ya. Tahun lalu aku au pair, lalu shot sampai akhir bulan ini, dan Agustus besok aku bakal OCD dulu. Yeay. Oke guys, karena banyak yang bertanya di Instagram tentang corona di sini itu bagaimana, karena gue capek ngebales satu persatu, jadi akhirnya gue bikin vlog tentang corona hari ini. Sebenarnya COVID di Jerman tuh ada nggak sih? Ada nggak COVID di Jerman? Ada lah corona di Jerman. Cuman situasi dan kondisi di Jerman ini udah beda dari Indonesia. Contohnya Sekarang udah nggak pakai masker. ya, kita nggak pakai masker. Kalau di publik ya. Pokoknya di luar Tapi kalau ruangan, masih di kayak outdoor. masih di dalam bis atau kayak di resto, kayak belanja gitu, supermarket gitu, masih harus pakai masker gitu. Dan oh ya, by the way, kamu udah divaksin belum? Belum, karena harus butuh termin dulu. Iya. Kita harus bikin janji dulu sama dokter kita buat menyarankan info-nya vaksin. Ya, kita mesti bisa datang ke house art, ke dokter umum, atau bisa juga ke sentral gitu loh. Jadi kayak ada pusat covid kota gitu, itu gak bayar gitu loh katanya. Dan udah banyak banget yang udah vaksin pertama, yang udah dapat vaksin pertama. Kalau aku udah vaksin komplit, aku udah dua-duanya vaksin. Udah dari awal bulan ini, orang bisa vaksin tanpa harus membuat termin, tanpa harus bikin janji temu di dokter. Asal gue baru tahu. Di sini jadi udah bisa, jadi nggak perlu bikin termin. Aku bawa buku International Info. Coba tolong jelaskan vaksin di Jerman itu seperti apa, karena gue belum vaksin, jadi lumayan nih gue dapat info sama pengalaman nih dari Monik. Jadi gini guys, singkat ceritanya adalah aku pas shot dari bulan Januari tahun ini ya, dan di Altenheim, jadi di Senilheim, jadi di Panti Jompo. Panti Jompo kan ya bahasa Indonesianya. Terus karena tahun lalu dan awal tahun ini golongan yang diutamain itu adalah orang tua, lansia, kesehatan, orang-orang yang dokter, perawat dan sebagainya. Dan karena aku juga bekerja di situ, jadi dapat bagian pertama ini gitu. Gelombang pertama kayak gitu. Gerakan garda terdepan tuh, garda terdepan tuh harus diinfus duluan gitu. Ya, vaksin duluan. Iya gitu. Jadi aku udah dapat vaksin dari Januari kemarin. Oh, Januari. Genau. Vaksinnya namanya apa? Aku dapat BioNTech. Itu katanya sih vaksin bagus sih, BioNTech. Oh, efek samping dari vaksin ada nggak sih efek samping? Kemarin sih aku punya efek apa yang kamu samping rasakan pas di vaksin pertama ya. Tapi masih normal sih, kayak sakit bergelangan, badan nyeri tuh. Satu harian sih sempat agak sedikit, kalau dibilang demam sih enggak, tapi meriang maleman gitu setelah, jadi kalau nggak salah 4 jam setelah vaksin pas itu, terus meriang badannya. Tapi besoknya udah enggak sih. Terus di vaksin kedua enggak apa-apa. Berarti vaksin pertama itu lagi ngebentuk tuh ya, sistem imun yang di tubuh tuh dari vaksin itu lagi ngebentuk, sehingga pertahanan tubuhnya udah kuat untuk menerima vaksin yang kedua. Jadinya udah nggak merasakan efek samping. So buruan vaksin, nggak usah takut buat vaksin.
Kalau gue belum divaksin karena lagi diurus proses terminnya itu, bikin janjinya itu yang belum. Oke, situasi corona di sini kita udah bisa makan di restoran ya. Kita Iya, udah bisa makan di benar. tempat. Tapi, Ada syaratnya nggak sih makan di tempat? Di outdoornya, jadi di terasnya gitu. Oh, kita di dalam Makannya belum kan, bisa di dalam. tapi gue kemarin udah makan di dalam loh. Berarti Pakai surat? Enggak, tapi kamu tinggal tes kan? enggak. Kok bisa? Sumpah, gue makan dinner sama temen-temen di Kota Mannheim. Masuk weh. Ya masuk beli. Masuk beli, kita duduk di dalam. Kita makan di dalam. Oh, nggak Makan tahu. di dalam. Terus gue mikir Karena ya, region maksudnya region tiap kota apa sih? Ya aku tak salah ngomong tuh bahasa Jerman tapi salah. Jadi Apa? itu tergantung kotanya masing-masing. kota masing-masing gitu. Kadang peraturannya beda-beda tiap kota gitu. Tapi setahu gua kalau mau makan di tempat kita harus punya surat yang udah divaksin atau kita udah pernah divaksin, Atau kita udah- tunjukin kita iya. udah pernah divaksin atau kita tes corona pada hari itu juga, Iya, ya kan? tes Nah, tes itu apa sih namanya? Tes COVID. Swab Ya, tes antigen. antigen. Nah, antigen. Antigen. Kelamaan Jerman antigen. Antigen. Jadi swab antigen di situ dan swabnya itu gratis, nggak bayar. Iya, biasanya Di sentrumnya itu di tengah-tengah kota itu dia di sentralnya itu dia udah nyiapin tempat buat tes covid di situ dan itu gratis nggak bayar. Contohnya kayak misalnya kita mau belanja itu juga mau belanja baju di H&M, nah kita harus mau masuk ke situ kita harus tunjukin surat covid Sekarang itu. udah enggak kok. Oh, sekarang udah enggak. Udah dari bulan lalu, Bu. Oh, udah bulan lalu. Awal Kayaknya bulan semenjak mulai udah masuk musim panas itu semuanya udah mulai dibuka. Iya. Mulai dari restoran, Iya. pariwisata, Iya. transportasi juga udah mulai lempeng, nggak kayak sebelumnya kayak udah ditutup, masih ditutup kayak fix bus kan itu kan ditutup Oh ya, tuh. sempet Nah, ini sekarang ya. udah dibuka. Nggak bisa ya. Karena nggak bisa ada perjalanan jauh. Di Iya. Jerman parah, di Indonya itu masih membaik. Iya. Bedanya itu. Nah, sekarang di Jerman sudah semakin membaik, di Indo sekarang semakin parah. Oh ya guys, BTW ini sekarang udah mau jam 7 malam. Masih terang banget ya. Kalau musim panas di sini tuh kayak gitu. Sampai jam 10. Udah Di mulai sini, agak ya, jam 10 malam udah mulai maghrib begitulah, maghrib mengundang. pagi-pagi mengundang. Sekitar gelapnya Jam 10-an. 10-an, 11. Setengah 11 udah gelap. Setengah 11 malam udah gelap. Bahkan terangnya pun cepet. Jam 4 ya udah terang ya. Setengah 5 lah. Setengah 5 Setengah ya. 5 tuh udah terang benderang. Karena setengah 5. aku subuhnya jam 3. ya Oke, jadi intinya gitu, situasi dan kondisi COVID di sini tuh semakin membaik. Kita udah bisa kemana-mana tanpa masker, kecuali di dalam satu ruangan kita diwajibkan pakai masker. Dan misalkan tokonya ada di luar pun kita mau belanja pun harus pakai masker. Tapi setelah selesai belanja kita lepas lagi maskernya kayak gitu. Sekarang juga kita udah bisa makan di tempat, kita bisa masuk ke pariwisata, transportasi umum juga tetap sih masih pakai masker kayak gitu. Sampai ketemu lagi di vlog gua selanjutnya. Cus, assalamualaikum.